Selamat siang, saudara-saudara. Salam. Sebelum kita memulai perkuliahan kita, seperti biasa, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Baiklah, sebelum kita lanjutkan topik yang baru, maka kita review atau tinjau dulu kembali apa yang sudah kita bahas pada minggu yang lewat. Metode penelitian ada dua jenis, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Nah, kita untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya membahas hanya penelitian kuantitatif. Nah, penelitian kuantitatif. Masalah. Seperti telah dikemukakan bahwa pada dasarnya penelitian itu dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang antara lain dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Jadi setiap penelitian yang akan dilakukan harus selalu berangkat dari masalah. Nah, saudara-saudara, sumber masalah terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. Jadi antara pengalaman dengan kenyataan tidak sama. Terdapat penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataan. Ada pengaduan. Ada kompetisi. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini tolong diperhatikan, C ini dibuat jadi B. Rumusan masalah. Rumusan masalah berbeda dengan masalah. Kalau masalah itu merupakan kesenjangan, ada diskrepansi antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Seperti saya katakan, antara das Science dan das Sollen, yang diharapkan dengan yang terjadi. Maka rumusan masalah itu merupakan suatu pernyataan yang akan diberikan jawabannya melalui pengumpulan data.
Namun demikian, terdapat kaitan erat antara masalah dan rumusan masalah. Karena setiap rumusan masalah penelitian harus didasarkan pada masalah. Penelitian tidak bisa dilaksanakan kalau tidak ada masalah. Nah, saudara-saudara, masalah itulah sumber untuk merumuskan masalah. 1. Bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian. Bentuk masalah dapat dikelompokkan ke dalam bentuk masalah deskriptif, menggambarkan, menguraikan. Yang kedua, komparatif, memperbandingkan. Yang ketiga, asosiatif. Jadi dalam penelitian kuantitatif ada 3 bentuk rumusan masalah, yaitu deskriptif, ya, menggambarkan suatu kejadian; komparatif, memperbandingkan 2 atau 3 hal; asosiatif, ya, hubungan satu dengan yang lain. Mari kita bahas satu persatu. Rumusan masalah deskriptif. Rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri. Variabel, ya, atau piubah. Jadi kalau di cost accounting kita selalu membandingkan fixed cost dengan variable cost. Nah, fixed cost biayanya tetap walaupun berubah-ubah keadaan. Misalnya mengenai penyusutan. Jadi atau biaya keamanan, seberapa banyak pun pekerjaan, biaya pengamanan itu seperti satpam misalnya tetap sesuai dengan gajinya. Lain halnya biaya produksi yang lain, itu selalu berubah-ubah. Misalnya membuat 3 produk, katakanlah kursi, akan berbeda biayanya kalau kita membuat 100 produk. Jadi berubah-ubah. Jadi dalam penelitian ini, peneliti tidak membuat perbandingan
variabel itu pada sampel yang lain dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain. Jadi penelitian semacam ini untuk selanjutnya dinamakan penelitian deskriptif. Tidak membandingkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain, dan tidak mencari hubungan antara variabel yang satu dengan yang lain. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Contoh rumusan masalah deskriptif. 1. Seberapa baik kinerja Kementerian Pendidikan Nasional? Bagaimanakah sikap masyarakat terhadap perguruan tinggi negeri berbadan hukum? 3. Seberapa tinggi efektivitas kebijakan manajemen berbasis sekolah di Indonesia? 4. Seberapa tinggi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah di bidang pendidikan? 5. Seberapa tinggi tingkat produktivitas dan keuntungan finansial unit produksi pada sekolah-sekolah kejuruan? 6. Seberapa tinggi minat baca dan lama belajar rata-rata per hari murid-murid sekolah di Indonesia? Nah, jadi hanya menggambarkan saja. Setelah dikumpulkan data-data, misalnya seberapa tinggi minat baca dan lama belajar rata-rata per hari murid-murid sekolah di Indonesia. Nah, setelah dikumpulkan dari seluruh siswa yang ada di Indonesia, maka dapatlah dideskripsikan atau diuraikan atau digambarkan rata-rata belajar per hari murid-murid sekolah di Indonesia misalnya 8 jam per hari di rumah dan di sekolah tentunya. Dari beberapa contoh di atas terlihat bahwa setiap pertanyaan penelitian berkenaan dengan satu variabel atau lebih secara mandiri. Jadi satu variabel saja. Bandingkan dengan masalah komparatif, membandingkan, dan asosiatif, hubungan timbal balik. Peneliti yang bermaksud mengetahui kinerja Kementerian Pendidikan Nasional, sikap masyarakat terhadap perguruan tinggi berbadan hukum, efektivitas kebijakan MBS manajemen berbasis sekolah, tingkat produktivitas dan keuntungan finansial unit produksi pada sekolah-sekolah kejuruan. Jadi sekolah-sekolah kejuruan itu ada satu unit, namanya unit produksi. Lalu diukur tingkat produktivitas dan keuntungan finansial
unit produksi pada sekolah-sekolah kejuruan. Minat baca dan lama belajar rata-rata per hari murid-murid sekolah di Indonesia adalah contoh penelitian deskriptif. B. Rumusan masalah komparatif. Rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Jadi kata kunci di sini adalah memperbandingkan, ya, apakah satu variabel dengan variabel yang lain. Kalau variabel, apakah dua sampel atau lebih yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Contoh rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. Adakah perbedaan prestasi belajar antara murid dari sekolah negeri dan swasta? Jadi sekolah negeri dan sekolah swasta diperbandingkan. Jadi perbedaan antara sekolah negeri dengan sekolah swasta. Variabel penelitian adalah prestasi belajar pada dua sampel sekolah negeri dan swasta. Ya, jadi dibandingkan sekolah negeri dan swasta. Jadi prestasi belajar pada dua sampel yaitu sekolah negeri dan swasta. 2. Adakah perbedaan disiplin kerja guru antara sekolah di kota dan di desa? Satu variabel, dua sampel. Sekolah di kota dan di desa. Sedangkan variabelnya adalah disiplin kerja guru. 3. Adakah perbedaan motivasi belajar dan hasil belajar antara murid yang berasal dari keluarga guru, pegawai swasta, dan pedagang? 2 variabel, 3 sampel. 2 variabelnya apa itu? Motivasi belajar dan hasil belajar. Sedangkan sampelnya keluarga guru, pegawai swasta, dan pedagang. Nah, kita bandingkan 2 variabel dengan 3 sampel tersebut. 4. Adakah perbedaan kompetensi profesional guru dan kepala sekolah antara SD, SMP, dan SLTA? 1 variabel yaitu kompetensi profesional guru. 2 kelompok dan kepala sekolah
pada 3 sampel, SD, SMP, SMA. Lima, adakah perbedaan daya tahan berdiri pelayan toko yang berasal dari sekolah menengah kejuruan dan sekolah menengah atas? Jadi dikomparasikan atau diperbandingkan ya variabel daya tahan berdiri pelayan toko dengan 2 sampel, sekolah menengah kejuruan dan sekolah menengah atas. 6. Adakah perbedaan produktivitas karya ilmiah antara perguruan tinggi negeri dan swasta? Jadi variabelnya adalah produktivitas, satu variabel, dan sampelnya ada 2, yaitu perguruan tinggi negeri dan swasta. Nah, jadi demikianlah saudara-saudara, ada 6 contoh rumusan masalah komparatif. C. Rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah asosiatif adalah rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara 2 variabel atau lebih. Jadi tidak bisa satu variabel, minimal 2. Nah, hubungan itu ada 3 macam. Ada hubungan simetris, hubungan kausal, dan interaktif atau resiprokal atau timbal balik. Tadi sudah saya katakan bahwa asosiatif itu ada hubungan timbal balik. Kalau tidak ada hubungan timbal balik, berarti itu hubungan simetris, yaitu hubungan yang koeksiden. Tapi yang kebetulan, kejadian yang bersamaan tapi kebetulan. Contoh dari hubungan simetris. Hubungan simetris adalah suatu hubungan antara 2 variabel atau lebih yang kebetulan munculnya bersama. Jadi bukan hubungan kausal maupun interaktif. Contoh rumusan masalahnya: A. Adakah hubungan antara jumlah S yang terjual dengan kejahatan terhadap murid sekolah? Variabel pertama adalah penjualan S dan kedua adalah kejahatan. Nah, jadi variabel pertama penjualan S meningkat. Variabel kedua kejahatan juga meningkat. Jadi naik
variabel pertama, naik juga variabel kedua, tapi tidak berhubungan. Kalau berhubungan, maka sebaiknya saudara-saudara dijauhkanlah murid-murid untuk meminum atau memakan es agar jangan terjadi peningkatan kejahatan. Padahal sebetulnya misalnya tadi es yang terjual meningkat karena musim kemarau. Jadi kalau musim kemarau, orang tentu haus. Tetapi saudara-saudara, pada musim libur banyak para murid melakukan perjalanan ke tempat-tempat untuk liburan misalnya. Nah, ketika liburan itu terjadilah pertambahan kejahatan. Apakah barang-barang murid ini yang dirampok atau dirampas, atau yang lain-lain. Jadi kejadian yang bersamaan tapi tidak berhubungan. Koeksiden. Hal ini berarti yang menyebabkan jumlah kejahatan bukan karena es yang terjual. Mungkin logikanya adalah sebagai berikut. Pada saat es banyak terjual itu pada musim liburan sekolah, pada saat murid-murid banyak yang piknik ke tempat wisata. Karena banyak murid yang piknik, maka di situ banyak kejahatan. Seperti yang saya katakan tadi, merampas barang-barang, mencopet, atau kejahatan-kejahatan lainnya. B. Adakah hubungan antara rumah yang dekat rel kereta api dengan jumlah anak? Jadi semakin dekat ke rel kereta api, jumlah anak meningkat. Semakin jauh dari rel kereta api, rumahnya, jumlah anak semakin berkurang. Ini sebetulnya koeksiden. Kejadian yang bersamaan tapi tidak berhubungan. C. Adakah hubungan antara warna rambut dengan kemampuan memimpin sekolah? Misalnya kalau warna rambutnya putih, lebih tinggi dengan kepala sekolah yang rambutnya warna hitam. Jadi bukan warna rambut itu yang menyebabkannya. Kalau sampai begitu nanti, maka
kalau kepala sekolah yang rambutnya warna putih, maka kemampuan memimpin sekolah lebih tinggi dari yang warna rambutnya warna hitam. Di sini ada kesalahan konklusi. Jangan sampai nanti misalnya peneliti membuat saran atau rekomendasi supaya para kepala sekolah di Indonesia mencat rambutnya warna putih agar kemampuan memimpin sekolah lebih tinggi dibandingkan warna rambutnya warna hitam. Bukan itu, tapi mungkin waktu, sering dengan berjalannya waktu, pengalaman, ya, tingkat pendidikan atau penataran atau diklat yang diikuti, nah itu mungkin yang membuat rata-rata itu memerlukan waktu yang banyak sehingga rambutnya warna putih, bukan karena rambutnya dicat putih. Adakah hubungan antara jumlah payung yang terjual dengan jumlah murid sekolah? Jadi kalau jumlah payung yang dijual meningkat, maka jumlah murid pun di sekolah itu bertambah atau meningkat. Kalau begitu halnya, maka setiap sekolah berlomba-lomba membeli payung agar jumlah muridnya meningkat. Itu semua adalah koeksiden. Kejadian yang sama tetapi tidak berhubungan. Tidak ada hubungan antara jumlah payung yang terjual dengan jumlah murid sekolah. Adakah hubungan antara banyaknya radio di pedesaan dengan jumlah penduduk yang sekolah? Tidak ada. Yang memungkinkan hubungan itu, tapi itu pun sebetulnya harus ada yang disebut dengan intervening variable, akan dibahas pada waktu yang akan datang, yaitu variabel intervensi. Jadi bukan karena banyaknya radio di pedesaan dengan jumlah penduduk di sekolah. Nah, kemungkinan dengan banyaknya radio, maka banyak informasi yang diperoleh setiap yang mempunyai radio, apakah itu berupa jumlah penduduk, berupa pertanian dan sebagainya, atau mungkin mendengarkan acara-acara pendidikan di radio itu, sehingga ada minat daripada penduduk di situ bersekolah. Jadi intervening variable itu adalah banyak radio
didengarkan oleh setiap yang mempunyai radio. Ada di situ influencing atau istilahnya yang membuat dia memotivasi. Dia mendengarkan misalnya adanya inspirasi bahwa dengan bersekolah maka akan meningkat kesejahteraan, kesehatan, dan seterusnya, sehingga mempengaruhi penduduk ini bersekolah. Disebutlah itu intervening variable. Contoh judul penelitian. 1. Hubungan antara udah tadi. Sekarang 2. Hubungan kausal. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Yang satu penyebabnya yang lain. Biasanya ini di masyarakat selalu mengatakan begini, tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Jadi sebab api, akibatnya adalah asap. Jadi di sini ada variabel independen, yaitu variabel yang mempengaruhi, dan dependen, variabel yang dipengaruhi. Ingat itu, hubungan kausal, hubungan sebab akibat. Jadi variabel yang mempengaruhi itu disebut variabel independen, independent variable. Dan variabel yang dipengaruhi adalah dependent variable. Contohnya, A. Adakah pengaruh pendidikan orang tua terhadap prestasi belajar anak? Saya ulangi. Adakah pengaruh pendidikan orang tua terhadap prestasi belajar anak? Pendidikan orang tua adalah variabel independen, dan prestasi belajar adalah variabel dependen. Bisa jadi saudara-saudara, ini pun ada yang harus ada dulu variabel perantara. Misalnya, pendidikan orang tua tidak ada langsung itu mempengaruhi prestasi belajar anaknya. Akan tetapi variabel lainnya mungkin karena orang tua ini sudah tahu bagaimana disiplin belajar, jadi membuat anaknya supaya disiplin belajar, membelikan buku-buku yang bagus, mengajari anak-anaknya di rumah. Hal inilah yang langsung
mempengaruhi prestasi belajar. Jadi yang membuat anak atau siswa itu berprestasi mestilah aktivitas daripada anak itu. Tidak mungkin bisa dia berprestasi hanya karena orang tuanya mempunyai pendidikan yang baik misalnya. B. Seberapa besar pengaruh kepemimpinan kepala SMK terhadap kecepatan lulusan memperoleh pekerjaan? Nah, kepemimpinan adalah variabel independen, sedangkan kecepatan memperoleh pekerjaan adalah variabel dependen. Coba dipikirkan itu nanti. Tidak bisa langsung kepemimpinan kepala sekolah mempengaruhi kecepatan memperoleh pekerjaan. Tetapi ada faktor-faktor lain. C. Seberapa besar pengaruh tata ruang kelas terhadap efisiensi pembelajaran di SMA? Di tata ruang kelas itu variabel independen, efisiensi pembelajaran, variabel dependen. Itu sebabnya saudara-saudara perlu kebersihan atau 5K, karena memang sudah hasil penelitian dengan adanya kebersihan, ketertiban, keamanan, begitu juga kebersihan, ventilasi, dan seterusnya, itu saudara-saudara bisa membuat pembelajaran menjadi efisien. D. Seberapa besar pengaruh kurikulum, media pendidikan, dan kualitas guru terhadap kualitas SDM yang dihasilkan dari suatu sekolah? Kurikulum, media, dan kualitas guru sebagai variabel independen dan kualitas SDM sebagai variabel dependen. Nah, ini saudara-saudara tentu yang satu mempengaruhi yang lain. Itu sebabnya kurikulum selalu diupdate agar sesuai dengan kekinian. Masalah-masalah, pemecahan masalah-masalah kekinian. Media pendidikan misalnya, kalau hanya mempergunakan papan tulis dan kapur, maka itu tidak begitu berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia atau SDM yang dihasilkan. Begitu juga guru yang berkualitas, guru yang profesional akan mempengaruhi
kualitas daripada SDM sekolah itu. Jadi kurikulum yang up to date, yang kekinian, media pendidikan atau audiovisual aids yang dilakukan oleh guru yang berkualitas dan guru yang selalu meningkatkan kemampuannya, baik itu melalui pendidikan atau diklat beserta dia sendiri mengembangkan kualitasnya dengan belajar mandiri, maka tentu kualitas SDM yang dihasilkan akanlah meningkat. Kurikulum, media, dan kualitas guru sebagai variabel independen. Kualitas SDM sebagai variabel dependen. Jadi yang tiga ini mempengaruhi kualitas SDM. Contoh judul penelitiannya, pengaruh pendidikan orang tua terhadap prestasi belajar anak di SD Kabupaten Simalungun misalnya. B. Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kecepatan lulusan memperoleh pekerjaan pada SMK Negeri 1 Pematang Siantar misalnya. C. Pengaruh kurikulum, media pendidikan, dan kualitas guru terhadap kualitas SDM yang dihasilkan dari suatu sekolah. Misalnya SMK Surya. 3. Hubungan interaktif resiprokal garis miring timbal balik. Interaktif garis miring resiprokal garis miring timbal balik. Hubungan interaktif adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Di sini tidak diketahui mana variabel independen dan dependen. Contoh A. Hubungan antara motivasi dan prestasi belajar anak SD di kecamatan A. Di sini dapat dinyatakan motivasi mempengaruhi prestasi. Tetapi juga prestasi dapat mempengaruhi motivasi. B. Hubungan antara kecerdasan dengan kekayaan. Kecerdasan dapat menyebabkan kaya. Demikian juga orang yang kaya dapat meningkatkan kecerdasan karena gizi terpenuhi. Jadi hubungan timbal balik. Nah, demikianlah
pembelajaran kita pada siang dan sore hari ini, Bapak sekedar mengingatkan supaya tugas kalian itu setiap orang mengajukan 5 judul yang diambil dari internet, lalu nanti Bapak menyeleksi dari judul-judul proposal yang akan diseminarkan. Jadi siapa-siapa yang sudah menyerahkan, saya sudah coba mengoreksi. Ada yang mesti diperbaiki lagi. Tapi saya lihat 85% sudah bisa diajukan menjadi judul proposal. Jadi buatlah makalah dengan mempedomani pedoman penulisan skripsi FKIP Universitas HKBP Indonesia tahun 2016 dan seterusnya. Nah, nanti saudara-saudara setelah disusun, dibuat makalah itu, maka kita akan seminarkan dengan cara virtual. Jadi setiap mahasiswa mempresentasikan makalahnya. Dan itulah yang dinilai. Ya, bagaimana kemampuanmu menyajikan makalah, bagaimana menjawab pertanyaan audiens, bagaimana saudara-saudara berdiskusi, bagaimana Anda melakukan seminar itu, itulah yang dinilai. Jadi nilai UTS dan UAS tidak ada. Waktu untuk UTS dan UAS kita gunakanlah itu untuk berseminar. Nah, saudara-saudara, hard copy-nya dari setiap makalah yang sudah diseminarkan diserahkan kepada Bapak, sehingga setiap grup P1 kalau ada 10 orang, 10 orang itu mesti menyerahkan hard copy-nya. Demikian juga kelompok P2 dan kelompok P3. Jadi cepat-cepat perbaiki dan cepat-cepat tulis. Sebab hanya beberapa kali pertemuan lagi Bapak memberikan bekalmu. Bagaimana cara-cara menulis
proposal. Jadi itu sajalah dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan shalom.